Saya sangat yakin, Anda pasti belum pernah lihat cara ganti baju seperti ini. Berpakaian putih dibakar dengan api. Dan menjadi seperti ini. Dia adalah seorang desainer baju. Namun belum lama ini dia adalah seorang pencuri. Warna rambutnya sangat khas. Setengah hitam dan setengah putih. Mungkin Anda akan berpikir, rambut yang dia warnai sangat bergaya. Tapi itu adalah warna saat dia dilahirkan. Ketika dia masih kecil, dia tidak pernah pikir warna rambutnya adalah sebuah fashion. Para siswa menganggap dia anak aneh. Anda melihat lelehan bau berjalan di sekitar sini. Gaya rambutnya benar-benar seperti Sigung. Karena aneh, teman-teman selalu mempermainkan dia. Tetapi kebanyakan dari mereka berhasil dilawan dia. Akhirnya, ia dikeluarkan dari sekolah karena selalu berkelahi. Ibu memutuskan membawanya pergi ke London. Tapi keluarga tidak terlalu kaya. Ibunya membawanya ke pesta yang diselenggarakan oleh orang kaya. Dan mencari temannya untuk meminjam uang. Tapi dia yang nakal juga menyelinap masuk ke pesta. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia melihat pesta. Langkah yang indah dan gaun yang cantik membuatnya merasa seperti sudah menemukan mimpinya. Tapi dia ditemukan oleh penjaga keamanan. 3 anjing jahat juga menerkamnya. Dia berlari keluar dari aula pesta dan jatuh ke atas rumput. Tapi anjing jahat malah berlari menuju ibunya. Sehingga ibu jatuh dari tebing. Mereka juga dijebak oleh orang kaya sebagai pencuri. Tapi dia berhasil melompat ke sebuah truk. Dan sampai di London. Dia menangis di bawah air mancur. Ibunya sudah meninggal. Sekarang dia menjadi yatim piatu. Ketika dia bangun, dia bertemu 2 anak laki-laki. Dan dari saat itu juga, hidupnya mulai berubah. Perlahan-lahan gadis itu tumbuh dewasa. Bersama dengan kedua anak laki-laki itu, mereka mulai mencuri barang. Namun dia juga memiliki bakat lain untuk desain baju. Pakaian yang mereka pakai saat beraksi. Itu semua dirancang olehnya. Sehingga membuat mereka dengan mudah keluar masuk ke banyak tempat kelas atas. Untuk mencuri barang yang lebih berharga. Di sebuah kesempatan, rekannya membawa informasinya. Dimasukkan ke kantor personil perusahaan desain pakaian. Sehingga dia bisa bekerja di situ. Lagi pula, dia tidak bisa menyia-nyiakan bakatnya. Dia pergi bekerja dengan percaya diri. Tapi pekerjaan bukanlah desainer. Namun hanya seorang pembersih. Dia selalu mencari kesempatan agar pemimpin melihat desainnya. Tapi siapa yang akan percaya dengan desain seorang pembersih? Malam itu, dianya yang sedih minum banyak whisky. Sehingga dengan mabuk dia masuk ke jendela pajangan. Keesokan hari dia dibanguni oleh orang lain. Jendela pajangan itu berantakan. Model ini dirancang ulang olehnya dengan kertas koran. Walaupun tampak berantakan tapi menarik banyak perhatian orang. Manajer menariknya keluar. Manajer berpikir ini sangat merusak citra perusahaan. Tapi beberapa orang sangat menghargainya. Seorang perancang pakaian yang paling terkenal di London, Baroness, turun di depan toko itu. Dia melihat model di jendela. Tampilan jendela yang disusun oleh gadis itu adalah sesuatu yang terbaik yang pernah kulihat dalam 10 tahun. Ya, dia bisa pergi bekerja untuk Baroness keesokan harinya. Tapi sebenarnya dia sangat keras. Sangat sulit melayaninya. Hari pertama di tempat kerja, desainnya dipuji oleh Baroness. Kemudian dia menjadi asisten pribadi Baroness. Dengan senang dia datang ke air mancur dan berbicara dengan ibunya. Dan memamerkan prestasinya. Tapi segera dia menemukan rahasia yang mengejutkan. Baroness memakai kalung ibunya. Dia mencoba menanyakan asal-usul kalung itu. Tapi Baroness mengatakan kepadanya, kalung ini adalah pusaka keluarganya. Dulu pernah kalung ini pernah dicuri oleh seorang pelayan. Dicuri? Itu tidak mungkin. Awalnya kalung itu diserahkan oleh ibunya kepadanya. Namun dia tidak sengaja menjatuhkannya di pesta itu. Jadi kalung ini, dia akan mencurinya? Bersama 2 teman pencurinya, dia membuat rencana yang terperinci. Baroness biasanya hanya tertarik pada beberapa hal. Pertama adalah wanita yang menyinggung emosinya. Kedua adalah wanita yang berpakaian lebih cantik darinya. Keduanya akan mengalihkan perhatiannya. Tak lama kemudian Baroness akan mengadakan sebuah pesta. Itu adalah saat yang tepat untuk beraksi. Kedua teman menyelip masuk ke dalam pesta itu. Ini adalah awal dari adegan sebelumnya. Dengan sengaja menarik perhatian semua orang. Kemudian menyelesaikan sulap ganti baju yang cantik. Kecantikannya membuat semua orang terpana di tempat. Terutama gaya rambutnya. Dia menyebut dirinya Cruella.
Cara ini membuat Baroness sangat tidak senang. Kemudian temannya juga mengganggu suasana pesta. Apakah itu tikus? Dia menggunakan kesempatan ini untuk mengambil kalung Baroness. Saat itu juga Baroness meniup peluitnya, memerintahkan anjing jahatnya untuk menyerang. Dia tiba-tiba teringat, dia juga pernah mendengar suara ini sebelumnya. Baroness yang memerintahkan anjing jahat untuk membunuh ibunya. Tapi dalam kekacauan, kalung yang baru saja dicuri ditelan oleh salah satu anjing jahat. Rencananya gagal, tapi dia mengetahui sesuatu yang penting, yaitu kematian ibunya bukan karena dirinya. Baroness adalah pembunuh yang sebenarnya. Pada malam hari, dia terjaga sepanjang malam. Dia terus berpikir bagaimana untuk membalas dendam. Kemudian dia mulai tersenyum. Mungkin rencana sebenarnya adalah identitas barunya, Cruella. Keesokan harinya dia mengubah gaunnya. Mulai dari sekarang, dia akan menjadi mimpi buruk Baroness. Dia mulai memimpin tren baru. Tapi rencana pertamanya adalah untuk mencuri 3 anjing jahat Baroness. Hal ini dapat dengan mudah diselesaikan oleh teman-temannya. Kemudian dia dengan cara yang keren, dia muncul di berbagai acara yang dihadiri oleh Baroness. Media terus meliputi dia. Hal ini membuat Baroness sangat sakit kepala. Penjualan pakaian Baroness juga anjlok. Tapi jangan lupa, pada saat itu dia juga asisten Baroness. Masih ada hal yang lebih parah. Saat dia membantu Baroness merancang gaun, dengan hati-hati dia menjahit permata dekoratif untuk gaun itu. Dan pada malam hari sebelum gaun itu dirilis, sesuatu yang aneh telah terjadi. Tiba-tiba keluar serangga penyengat yang sangat banyak. Ini menakuti semua orang di pesta. Mengapa ini bisa terjadi? Ternyata permata yang dia jahit di gaun itu sebenarnya adalah telur serangga. Saat Cruella bernyanyi untuk merayakan dan Baroness akan membunuhnya. Teman-teman juga dibawa pergi, dan dia akan dibakar hidup-hidup. Kesadarannya memudar di tengah kobaran api. Cruella adalah lawan besar Baroness, bintang yang bersinar di dunia fashion London, meninggal dalam sebuah kebakaran besar. Tapi ceritanya tidak berakhir di sana. Ada kenyataan yang tak terduga oleh semua orang. Ketika Cruella bangun, dia menemukan dirinya tidak mati, tapi dia diselamatkan oleh pengawal Baroness. Dan dia juga memberinya kalung itu. Dia juga menceritakan rahasia yang lebih besar. Ada kunci pada kalung ini. Bisa membuka kotak kecil. Dalam kotak kecil itu, ada akte kelahiran di dalamnya. Dan akte itu tertulis namanya. Dan ibu kandungnya adalah Baroness. Ternyata Baroness adalah seorang yang sangat narsisme. Dia sangat marah ketika dia mengetahui bahwa dirinya hamil. Tapi pacarnya sangat senang. Dia juga menghadiahkan sebuah kalung. Pada hari Baroness melahirkan anak, dia menyuruh anak buahnya untuk membuang anak itu. Tapi anak buahnya merasa ini sangat kejam, sehingga dia memberikan bayi itu ke seorang pelayan. Pelayan itu adalah ibu angkat Cruella. Hanya ibu angkat dan penjaga yang tahu tentang hal itu. Baroness membohongi pacarnya, anak yang dia lahirkan sudah meninggal. Sejak saat itu pacarnya jatuh tertimpa tangga. Bisnis keluarganya hancur, dan Cruella adalah pewaris dari pacar Baroness. Setelah mengetahui berita itu, Cruella tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa menerima bahwa ibu kandungnya adalah setan. Dan ibu yang selalu dicintainya sebenarnya adalah ibu angkatnya. Tapi dia adalah Cruella, seorang wanita yang ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Jadi balas dendam terus berlanjut. Dia terlebih dahulu menyelamatkan rekannya keluar dari kantor polisi. Kemudian dia membangun kembali timnya. Sekarang sangat nyaman bagi dunia luar untuk bertindak bersama. Baroness akan mengadakan pesta amal di akhir pekan. Dan apa yang akan mereka lakukan adalah mendapatkan semua ukuran tubuh tamu pesta terlebih dahulu. Kemudian dia mulai merancang pakaian dalam skala besar, dan dikirim ke semua tamu pesta itu. Pada hari pesta itu dimulai, para tamu mengenakan pakaian yang dirancang oleh Cruella. Baroness tertegun ketika dia semua itu, hitam dan putih, adalah desain klasik Cruella. Perbedaannya adalah Cruella tidak bersinar kali ini. Dia menggunakan cara yang tidak disangka oleh siapapun. Dia terlebih dulu mencuri peluit milik Baroness. Kemudian berubah menjadi penampakan normalnya. Kemudian dia meniup peluit di luar. Ini menarik perhatian Baroness. Bahkan anjing Baroness sudah di bawah kendali Cruella. Beberapa teman lainnya memanggil semua tamu keluar dari aula pesta. Seluruh London mengira Cruella sudah mati.
Dan sekarang dia memainkan peran sebagai asisten Baroness. Hanya Baroness yang tahu identitas asli Cruella. Tapi ini semua dirancang dengan baik oleh Cruella. Semua tamu melihat mereka. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi Cruella tahu, Baroness yang berhati keras pasti akan membunuhnya. Sama seperti ibunya, dia juga didorong oleh Baroness. Semua ini dilihat oleh semua tamu yang datang ke pesta itu. Tidak peduli bagaimana Baroness membela diri, dia tidak akan bisa menyingkirkan fakta bahwa dia adalah pembunuh. Tapi apakah Cruella benar-benar mati? Tentu tidak, dia masih hidup. Jangan lupa bahwa dia yang merancang rencana ini. Setelah jatuh dari tebing, dia membuka parasut, gaunnya yang dia desain menjadi jaket pelampung. Baroness mendorong asistennya ke bawah. Jadi dia dibawa pergi oleh polisi atas tuduhan pembunuhan. Dan Cruella yang asli baru muncul dengan bersinar di depan umum. Ini adalah film baru tahun ini, Cruella. Seluruh film memiliki irama yang ketat. Ada juga beberapa cerita yang berbalik arah, terutama kostum dalam film. Desainnya benar-benar cukup bagus, meringkas keseluruhan film ini. Ibuku yang membunuh ibuku yang jahat. Ibuku membunuhku. Akhirnya aku membalas dendam dan membunuh ibuku. Baiklah, itu saja untuk film hari ini. Ketemu lagi di film berikut, bye-bye.